tentang dunia pekerjaan nih Ih, Kak. sedap. Nah, hal Apa nih? bodoh apa atau hal yang paling parah apalah yang dulu Kak Hani pernah lakuin nih sebelum mungkin bertobat ya atau Mhm. gimana? Yang dulu tuh Kak Hani pernah lakuin dan parah banget, tapi Wis. ternyata justru sekarang tuh membawa dampak yang luar biasa nih. Itu kayak kilas baliknya 20 tahun yang lalu gitu. Wih, backward-nya jauh banget ya Ah kan ya iya. kan. Hal bodoh. Apa ya? Jadi ngeri juga ceritanya. Ya. Hal bodoh sih singkatnya adalah pergaulan ya. Pergaulan. Pergaulan yang salah, kebiasaan itu membuat kita tuh jadi ngelakuin hal-hal yang bodoh tadi gitu kan Yes. ya. Ya kalau dibilang masa lalu ya ini nih sih gue cerita karena mungkin gue orang timur kali ya. Maksudnya orang timur tuh tinggalnya di daerah timur bukan orang timur. Mm-mm. Orang timur itu senengnya dulu tuh nyanyi, nongkrong dan minum-minum gitu kan ya Oke. kan. Nah, itu jadi kayak habit gitu. Jadi kayak Oke. habit yang kayak sedikit boleh dibilang kayak turun temurun gitu kan ya. Nongkrong, nyanyi terus ya Minum gitu. mabok gitu Ha. kan segala macam terus ya itu jadi kasar juga kayak Iya. gitu kan karena pengaruh-pengaruh eh, alkohol di atas Alkohol ya. 25% Iya. gitu loh. Jadi ada perubahan entah itu ke sikap, kelakuan segala Iya, macam itu benar. tuh Betul. dirasain ya Kak? Iya. Karena udah berubah sikap tadi, terus jadinya kan ngumpulnya sama orang-orang yang itu juga Mm-mm. tuh. Jadi bondingnya terbangun Mm-mm. gitu. Tapi ngelakuin hal-hal yang buruknya juga terbangun Terbangun gitu. juga Iya kan? Karena jadinya. kan contoh gini, teman kita buat eh, ngaco gitu kan. Mm-mm. Contohnya pemerintah katanya, wah kita harus belain dia nih gitu kan, kita harus tolong dia nih gitu Mm-mm. segala macam. Tolongnya itu jadi bermusuhan sama orang. Kita kita harus ajak berantem dia nih gitu kan. Lah nggak ada Iya urusannya, iya. nggak ada Heeh. alasannya kok kita ngajak berantem orang, Ikutan gitu ikutan ya kan. Jadi kan. kayak nggak nyambung ya kan, Nggak nyambung. nggak. Tapi karena ngerasa bondingnya itu karena kenapa? Iya, gue kan satu tempat tongkrongan ya malah gitu Mm-mm. kan, gue teman sepergaulan gitu. Jadi itu aja yang agak Mm-mm. sedikit kebangun bagus, tapi dari sisi lainnya tuh ya Bad semua. bad banget sih, Mm. bad banget, negatif banget. Karena kenapa kita jadi berpikir bahwa solusi itu adalah yang cepat, singkat dan ya pokoknya emosional lah Mm-mm. gitu loh, nggak yang logical gitu loh, nggak yang logis, nggak yang harus berpikir kalau gue buat gini ntar akibatnya apa ya, kayak gitu-gitu sih. Hal-hal bodoh yang di masa lalu dan juga hal-hal bodoh yang ya bisa mungkin juga terjadi di zaman-zaman Zaman sekarang. sekarang tetap Artinya masih ada ya. bisa Itu nggak menutup jadi kemungkinan tinggal lah ya Kak. konversinya aja Heeh. berbeda sih. Iya. Maksudnya eh ada yang bandel mamanya bandel sendiri gitu kan Iya sekarang setuju ya setuju. kan. Heeh. Bandel sama temen. Iya bandel sama teman gitu. Heeh. Gue karena udah makin grown up, makin dewasa, udah deh daripada gue ngajak-ngajak orang nggak beres, gue Gua mendingan aja bandel sendiri sendiri aja gitu. gitu kan. Itu banyak banget dan masih terjadi gitu. Tapi kalau kebanyakan sih kayak bandelnya sama temen ya Kak. Kalau bandel sama temen itu enaknya adalah apa ya bahasanya ya? Kalau lo kenapa-kenapa Ada yang backup. ada yang backup. Oke. Terus juga kalau lo ada kenapa-kenapa yang tahu tuh circle-nya itu doang. Itu doang. Gitu ya. Tapi kalau ketahuannya itu satu orang terus jadi melibatkan Banyak teman-teman lain orang. juga, itu juga akhirnya jadi Rasa ya. waduh, jadi Rese seru banget gitu kan, gitu. jadi rese banget kayak Oke. gitu. Akhirnya ternyata dulu Kahani yang dulu itu membawa dampak di Kahani yang sekarang dalam Yes. dalam segi pekerjaan, keluarga apalagi terutama ya Pasti, kayak pasti. itu. Kahani pernah nggak sih cerita tentang Kahani yang dulu ke Audrey? Kalau cerita kalau cerita nggak detail ya. Oke. Tapi kalau mame kapan ya 2 hari lalu ya, Hmm. semalam deh gitu kan, semalam cerita papa dulu sebenarnya kerjanya kayak apa sih, Oh nanya dia. iya dia nanya gitu kan, Seru ya. dunia kerjanya dulu sebelumnya sekarang tuh dulu kayak apa sih. Aku ceritain tuh papa dulu kerjanya ini gitu. Maksudnya kan artinya tuh masih levelan yang bukan bilang jelek ya, artinya masih bawah gitu kan ya. Dasarnya lah. Iya masih dasar dan segala macam. Terus
itu ngapain aja gitu kan. Mm-mm. Ya cerita kayak gini. Jadi nggak cerita langsung tapi nyelipin cerita-cerita sedikit gitu loh. Dulu, Iya, zaman dulu zaman gitu. dulu Papa kayak dulu gini. gini Kayak loh gini gitu. gitu. Papa dulu kayak gini dan pelan-pelan ntar dia akan ngolah sendiri sampai pada satu titik nanti kalau dia udah bisa wise, dia udah bisa nilai dulu papa juga pernah ngelakuin hal yang bodoh kayak gini Iya, ya. pernah Cuman yang kayak papa gini. solusinya kayak gini gitu kan. Kita harus lebih enak nyeritain sampel kalau kasih solusi ke orang kalau Iya, kita sendiri udah pernah udah ngalamin pernah gitu ngalamin ya. bener-bener. Jadi makanya susah juga kalau anda kata kayak temen gue bikin bukan temen ya, temen gue berhasil ngebikin sebuah katakanlah bahasanya kayak tutoring gitu ya. Mm. Karena dia pernah ngalamin itu sendiri, jadi dia bisa ngebina orang lain. Nah kalau Kak Hani ditanya kayak gitu, pertama-tama susah gitu. Bukan susahnya gini, karena menyelami ada orang yang bertanya kayak Mm-mm. gitu, kita kan kayak cari pola ya, karena kita Mm-mm. nggak pernah kayak Apalagi anak gitu. sendiri dan dia Iya, lagi masa pertumbuhan, lagi masa remaja benar yang benar dia akan nangkep ini seumur hidupnya nih dari benar benar. apa omongan Kahani gitu Tuh. kan sebagai seorang ayahnya gitu. Yang Kak Hani sarankan itu adalah coba kayak ngeriset temen. Mm. Maksudnya ngeriset temen tuh ganti temen, Oke, ganti temen, ganti circle lah ya ganti Kak. circle, ganti circle. Iya. Waktu itu yang Kani saranin gini, dulu nih handphone gitu ya punya ada 2 nomor, maksudnya bukan ada nomor, dulu ada punya nomor yang lain gitu kan ya. Nah nomor lain itu HP nomor kayak kesannya nomor yang dipegang sama teman-teman yang circle yang Iya. bandel gitu kan. Jadi kalau pengen ngerubah itu caranya gimana biar nggak berhubungan, jadi ya kayak ganti nomor. Kayak kita Oke. kan pernah denger gak sih teman ada yang gue kabur deh, gue pengen hideaway sendiri, gue pengen hibernasi sendiri gitu kan. Ya ada yang bahasanya kayak gitu. Kalau kan pikir udah deh ini nomor gue matiin aja gitu ya, bukan matiin maksudnya nggak bisa dihubungin gitu loh, sempet nggak bisa dihubungin gitu loh, karena waktu itu juga kartunya rusak. Jadi itu jadi kebangun akhirnya ya ninggalin circle itu, kayak ganti teman dulu deh, lo mendingan riset, cari teman baru. Jangan bergaul sama dia lagi, karena kalau lu bergaul sama dia lagi, godaan Endingnya untuk sama. Iya gak sih Kak? godaan Iya untuk dunianya kegiatannya sih gitu-gitu aja, bakalan kayak gitu-gitu aja. Iya kan kalau kita anak tongkrongan kan kita kan ngobrolnya kan gini, dulu kan lu kayak gini gitu, Iya. asik ya gitu cerita masa lalu gitu kan, Ngebahas tuh ya ngebahas dulu gitu kan, gitu. asik nih nongkrong kayak gini segala macam. Itu bisa terjadi juga pada saat kita udah berumah tangga, dan itu banyak hal yang kayak gitu. Udah berumah tangga gitu, kita nongkrong bareng ya gitu kan, ibaratnya ngelakuin hal yang bodoh lagi barengan gitu. Itu ada gitu loh. Ada. Kenapa ada? Gue pernah ngikut satu channel YouTube gitu kan ya. Dia tuh kayak, karena ini tentang edik gitu ya, dia bikin itu kayak minggu tuh kayak perjamuan. Jadi sama kayak perjamuan ibadah, ini dia perjamuan untuk nongkrong minum-minum gitu kan. Tapi lebih light gitu, maksudnya lebih light itu pengertiannya ya kayak ngebahas masa lalu doang segala macam. Padahal mah sebenarnya ya tendensinya intensitasnya bisa akan jadi balik lagi, karena kan udah sering nongkrong segala macam, bisa aja masa yang ini aja sih, kita nyobain yang baru dong. Jadi bisa jadi balik lagi kayak gitu-gitu. Itu sih yang kalau dicerita hal bodoh apa yang pernah dilakuin masa lalu kayak gitu. Itu ya, nyangkut ke keluarga ternyata. Udah berapa tahun sih Kak berumah tangga sama Kak Karen? Kurang lebih sekarang itu jalan ya sama kayak umurnya Audrey ya, mau 13. Audrey 12, ini 13 tahun. Ya, FYI, Kak Hani tuh punya 2 putri yang lucu-lucu banget, cantik juga. Amin. Aduh, aku tuh seneng banget tau kalau ngeliat potret keluarganya di Instagram, guys. Kalian follow aja Kak Hani. Ya aku seneng Common aja ngeliatnya gitu. kalau as a family, karena family itu sesuatu yang ya kalau anak kan itu yang ibarat katanya kan hasil kita, hasil kita gitu singkatnya gitu kan ya. Jadi mereka nggak tahu background kita tuh apa, tapi Seperti apa yang kita tanemin ke dia itu yang yang akan terjadi ditabur kan nanti gitu juga kan. ya, Kak. Jadi makanya itu pure, kita kan berpikir tuh kita ayah ke anak itu kayak one way dulu sekarang gitu kan ya. Kita beri terus mungkin sama juga kayak Tuhan gitu kan ya. Iya, Tuhan kan kita ya, gitu iya Tuhan ya. kita kan, Tuhan nggak ngarepin
apa-apa ya, dia sampai mati segala macam Tuhan Yesus, dia one way gitu ke kita. Kitanya tinggal kita aja ya kan. Gimana Tuhan nggak maksa, gue udah mati buat lu, ya lu harus gereja dong tiap minggu, Iya, lo lu harus ibadah dong tiap hari, iya lu benar. harus enggak, Tuhan nggak nuntut gitu kan. Enggak kayak gitu. Tinggal baliknya ke kita gimana. Kita mau gimana nih, mau ngasih apa nih Yes, gitu kan, benar-benar. seperti itu. Relation apa yang kita ingin bangun Yes. dengan Tuhan, kayak gitu. Ih, seru banget. Terus nih Kak, Oke. apa sih Kak Hani tuh pengen jadi sosok seperti apa sih di mata Audrey dan Aurel? Agak deep ya. Agak deep ya. Deep Pengen jadi sosok banget. yang seperti apa sih gitu. Aduh, kalau dibilang sosok, gue Tisu nggak. dong tolong. Tisu dong. Karena tuh gue juga kadang-kadang kalau misalkan kayak lagi gabut atau segala macem gitu, gue suka memikirkan kayak gue 5 tahun atau 10 tahun ke depan yang akan datang, ya setidaknya 5 tahun mungkin ke Betul, depan gue akan berkeluarga. Gue pengen jadi sosok ibu yang seperti apa Iya, buat iya. anak gue gitu. Iya, iya. Kebetulan mumpung Kak Hani nih, jadi Iya. kita pengen tahu nih, Kak Hani tuh pengen jadi seperti apa sih di mata Audrey dan Aurel? Deep banget sih emang ya pertanyaannya ya. Jadi kalau dibilang stereotipnya pengen jadi seperti apa, kayaknya nggak pernah dipikirin ya. Maksudnya nggak pernah dipikirin gini. Ya by go on aja ya. Maksudnya by go on gini. Pertama kan gue jadi berkata jadi anak dulu nih, punya bokap nyokap, punya ayah gitu kan. Jadi seorang anak dulu yang baik ya kan. Jadi seorang anak yang baik tuh gimana sih? Rajin sekolah, rajin beribadah, kayak gitu-gitu kan ya. Terus setelah udah jadi anak yang baik, kelar jadi anak yang baik, terus kuliah ya, terus kerja ya kan, artinya gue harus jadi karyawan yang baik, gue harus jadi staff yang baik. Nah ukurannya tuh berjalan dengan waktu ya kan? Setelah udah jadi karyawan, menikah nih, pacaran gitu ya, gue harus jadi apa, pacar yang baik ya kan, suami yang baik ya. Terus baik sekarang kan ya, jadi kan rumah tangga kan ya, berkeluarga, jadi ayah yang baik. Jadi ayah yang baik gimana ya gitu kan ya kan. Jadi ayah yang baik artinya gini, gue berpikirnya adalah, kali mungkin lu pernah dibahas ya, kasih agape gitu. Maksudnya kasih agape itu stereotipnya adalah kita one way aja dulu, ngasihi Tuhan tanpa mengasihi ya, tanpa perlu mikir gue dibalas apa gitu. Itu stereotipnya adalah pengen seperti apa, kayak gitu dulu mungkin kali ya. Artinya kita emang one way aja. Kita kan dasarnya emang mengasihi ya mengasihi aja gitu. Gak usah mikirin kalau gue mengasihi gue harus dapat ini dong, gue harus terima ini dong, gue harus dapat ini dong gitu kan. Nggak mikir kayak gitu. Jadi polanya adalah one way aja. Artinya kayak lempar benih gitu kan ya. Kalau kita ngelempar benih yang bagus, pasti ya emang dia akan berbuah dengan sendirinya gitu kan. Bagus. Sinar matahari, panasnya hujan, itu alam aja gitu ya, kan. Cuaca, suhu, tempat penyimpanan yang baik. Iya. Itu gimmicknya lah bahasanya kalau kita bilang ya gitu kan. Seleksi alamnya. Tapi motivasi dasarnya yang menggerakkan itu adalah ya tadi, kasih agape aja dulu. One way aja, emang udah dasarnya kita One way juga kepala rumah tangga. Iya, one way sama Tuhan ya, kita kan udah kepala rumah tangga ya. Ya mungkin contoh anak kita umpamanya nggak mau belajar nih gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya ngerti lah bahwa kalau nggak belajar efeknya yang ngerasain kan lu juga nanti gitu kan. Kita kan berpikir kan kita harus gue paksain nih gimana supaya belajar, atau mungkin jadi ayah yang baik. Ayah yang baik itu harus apa ya, maksudnya contohnya kayak punya ini punya itu, enggak dong ya kan. Tapi gue ngerasain adalah punya waktu, timing itu ya, relasi dulu itu yang bagus. Kalau udah bisa ketemu itu, gue ngerasa kayak apa ya, kasih agape aja, one way aja gitu kan. Suatu titik pasti dia akan ingat ya, sama kayak gue juga. Maksudnya kalau gue balik lagi ke bokap gue ya, backwardnya adalah bokap gue itu backgroundnya dulu bekas sekolah militer tapi nggak lulus. Iya, nggak lulus. Jadi waktu itu dia dipilih dari daerahnya, sekolah militer, tapi akhirnya dia bukan nggak lulus ya, akhirnya dikeluarin lah, singkatnya kayak gitu kan ya.
Bayangin ya orang di daerah masuk Akmil Akademi Militer tuh kan pilihan ya kan. Iya, dan itu susah Dibayar banget susah lagi banget kan. gitu kan. Zaman dulu tuh susah Iya, banget terus sih. dia akhirnya keluar gitu kan, terus harus apa hidup hidup sederhana lah manusia Mm-mm. biasa gitu ya. Mm-mm. Dan pada saat lagi dalam hidup biasa itu, terus ternyata teman-teman yang sehidupnya sama dia tuh lebih sukses gitu kan. Gue mikir sama waktu itu sama bokap gue, ih kok bokap gue nggak kayak bapak dia gitu ya, Mm-mm. nggak kayak bapak ini, nggak kayak bapak itu gitu kan. Gue sempat kayak ngerasa sebagai anak juga waktu itu, ih kok bokap gue nggak kayak bokap dia sih gitu kan. Ternyata itu kayak salah gitu loh, maksudnya salahnya gue pikir ya bokap gue udah kayak gini dan dia cuman ngasih hal-hal yang sifatnya ya mohon maaf ya kekuatan secara rohani aja gitu. Malah teman-teman bokap gue yang sukses-sukses itu Tidak memberikan sukses, itu. iya suksesnya hanya secara yang kita lihat gitu ya, Secara finansial, tapi bisa jadi secara gitu. rohaninya tuh Tapi secara rohaninya ya bukan gue menghakimi iya ya. bahwa dia tuh nggak ngelakuin yang nggak bagus gitu ya. Mm-mm. Cuman pada intinya kok resultnya beda ya Mm-mm. gitu ya. Ya gue ketemu gitu ya anak-anaknya teman dari bokap gue tuh yang istilahnya berkatanya nggak menghargain orang tua, Oh. istilahnya ya mohon maaf ya gue nggak bilang bahwa Mm-mm. tinggal di panti werda itu nggak bagus, Iya, cuman iya. wah dia karena ini ditinggalin di panti werda gitu segala macam. Gue pikir ih lu kan udah berkecukupan ya anak-anaknya gitu ya, kenapa nggak sih ngerawat di rumah Iya. orang tua sendiri, atau let's say lu berkelebihan ya lu bisa nyewa pembantu kayak everything gitu ya. Nih dia malah kayak abandon gitu loh. Jadi nah gue bersyukur waktu bokap gue ada ya puji Tuhan gue masih punya kesempatan ngerawat dia sampai akhir hayat hidup gitu. Nah, gitu. sedih. Oh iya, jadi ya itu jadi punya giving back gitu. Padahal di satu sisi gue dulu inget banget ya ini nih cerita kayak apa ya? Mungkin waktu bokap gue meninggal, gue pernah cerita ini waktu itu di apa ibadah penghiburan. Apa? Gue waktu kecil itu pernah ngerasain nggak sanggup beli robot. Kebayang nggak sih gitu ya, nggak sanggup beli robot sementara anak-anak lain tuh bisa punya robot itu kayak robot-robot mainan. Iya, iya. Terus gue juga ada masa di mana waktu itu anak sumur gue gitu ya nggak punya video game, nggak punya Oke. gamebot gitu ya. Ternyata anak-anak lain tuh punya gamebot, punya Nintendo, punya Sega. Gue jangan punya itu, Tetris aja susah gitu loh. Bayang gak sih gitu loh. Jadi gue pikir ya ampun kenapa begitu gitu ya kan. Maksudnya Pernah kan ngerasa kayak iri? Iri. iya gue jadi kayak Jealous judgment. ya? Bukan jealous, maksudnya gue jadi kayak menghakimi loh. Bukan jealous karena jealous ini. Gue jadi malah backward, jadi menghakimi orang tua gue sendiri. Bokap gue, kenapa sih lu gak beliin gue kayak ini nih nggak pengen gitu. kayak dia gitu. Gue nggak jealous Gue gitu. pengen nih kayak Iya, gini, setidaknya gitu. lu beliin sama dong. Gue nggak perlu iri sama dia, tapi beliin sama gitu kan. Gue sampai kayak begitu gitu waktu itu, sampai termasuk waktu berjalan waktu ke kuliah gitu kan. Maksudnya gue waktu itu gue cerita waktu bokap gue meninggal kan di ibadah penghiburan. Waktu itu gue sempat nggak sanggup bayar kuliah gitu. Gila gak sih nggak sanggup bayar kuliah gitu kan. Gue cuma bilang sama bokap gue kan nggak bisa kalau udah dewasa gue ngerengek dong sama bokap. Iya. Wah gue nggak mungkin kayak gitu kan. Gue cuma bilang sama gini, Pah kuliah uang kurang nih gitu kan. Gue cerita gitu ke bokap gue kan. Pasti bokap gue mikir gitu kan. Bokap gue cuma ngomong, ya udah ntar papa bayar. Singkatnya gitu. Gue pikir bayar dari mana gitu kan ya. Tapi udahlah yang penting gue udah maksudnya ya gue kan tugas gue kan gue sebagai anak gue belajar kuliah gitu ya. Kalau nggak sanggup duit atau segala macamnya ya gue belum sanggup gitu ya. Meskipun gue juga waktu itu udah gue sambil freelance ngerjain apa gitu. Tapi yang iya dikit-dikit. Tapi yang bulkinya yang besar itu kan bokap gue dong yang harus mikirin gitu kan. Tiba-tiba bokap gue tuh waktu itu bawa motor Vespa gitu kan ya. Terus waktu gue lagi kuliah, gue di atas, gue turun, kayak nggak sengaja gitu, gue ngeliat motor bokap gue di parkiran. Bilang, lah ini motor bokap gue gitu kan.
ih gue bingung ngapain kok ada Bokap bokap gua gue di sini. kesini, Iya gitu. gitu kan. Ternyata tau nggak, bokap gue itu ketemu kayak kalau kita SMA kayak Kepala guru. sekolah. Iya, Guru. kayak TU tata usaha Oh oke tata usahanya. gitu. Iya. Terus bokap gue tuh ngomong ke TU-nya minta anaknya gitu, gue yang kuliah tetap kuliah. Dia janji mau nyicil. Aduh sedih Astaga. banget. Gue bilang, ih bokap gue tuh sampai ngedatengin tempat kuliah gue gitu loh. Maksudnya gue pikir, ih gila gue kan anak udah gede gitu ya. Maksudnya gue yang mikir sendiri dong mestinya dong. Tapi bokap gue yang datang ke TU iya. gitu loh. Sampai bukan nge-back sih, maksudnya minta tolong gitu ke TU-nya. Pak tolong dong anak saya tetap kuliah belajar gitu. Saya berusaha akan menuhin jadwal saya cicil gitu loh. Itu gue taunya belakangan gitu. Maksudnya ya itu karena guru TU-nya itu ya maksudnya ngobrol gitu, cerita gitu loh. Apa bagian ibaratnya pudek ya, pembantu dekan 3-nya gitu kan, ngobrol gitu ke gue gitu kan. Bapak kamu tuh udah nyanggupin mau bayar kuliah kamu dengan nyicil gini akhirnya nemuin. Gue bilang aduh ampun. Gue sampai Karena itu kan, jadi kalau ditanya stereotipnya, gue akhirnya jadi berpikir kayak gitu ya. Maksudnya berpikir ke anak gue juga bahwa gue ngelakuin yang bisa gue lakuin yang aja. bisa gua lakuin. Iya. Jangan sampai anak gue ngerasain kayak yang gue dulu. Iya, Iya pengennya nggak kan sih? kayak gitu kan. Pengennya kayak gitu. Tapi ya semampunya kayak gitu. Gue bisa ngelakuin yang ini ya ini. Gue bisa ngelakuin, intinya tugas sebagai ayah aja gitu. Ya gue juga jadi inget cerita beberapa temen gue juga. Bukan temen sih istilahnya, ada temen yang gitu anak narkoba gitu kan. Terus bokapnya gue tanya gitu, om mau gak sih gitu ya, salah satu pewawancara sih sebenarnya, bukan gue. Nanya kok bisa sih mau tetap bawa anaknya keluar dari penjara gitu ya. Ayahnya cuman bilang ini, apapun itu dia tuh tetap anak saya. Tugas saya lah sebagai ayah gitu kan. Saya nggak peduli, dia bangsat gitu ya, pakai narkoba segala macam. Tapi saya udah dipilih Tuhan jadi ayah gitu. Ya tugas dan peran saya adalah ya sebagai ayah. Jadi waktu itu anaknya itu di penjara kan nggak ada temennya yang ngunjungin, takut segala macam. Ayahnya juga yang datangin ke penjara gitu kan. Family first lah Iya ya. iya. Mungkin entah nebus atau gimana gitu segala macam, meyakinkan polisi untuk wah ini anak saya gitu kan, tolong dong selamatin. Maksudnya ya kalau emang mau dihukum penjara ya tetap dia ayahnya gitu yang Iya, bertanggung jawab. iya. Nah itu Itu jadi gua- tamparan juga kan. yes, bukan Iya, tamparan. tamparan maksudnya kayak ya gini Iya ternyata kayak gitu jadi ya, sosok ayah bener gitu loh. ayah tugasnya ya kayak gitu Kayak gitu. gitu, Nah waktu lu gitu. sebagai anak, lakuin aja tugas lu sebagai anak, sebagai ibu nanti katakanlah, atau sebagai istri gitu ya. Tugas lu sebagai istri apa gitu, karena udah kayak modul gitu ya. Iya. Kalau udah kayak begitu, jangan tiba-tiba lu gue nggak mau ngelakuin tugas sebagai anak lah, gue mau ganti orang tua. Kan Nggak nggak bisa juga. Bukan nggak mungkin, nggak bisa. Iya nggak bisa, lu mau ganti orang nggak Iya. mungkin gitu. Jadi tapi gue nggak dapat fasilitas sebagai anak yang kayak gini Seperti gitu ini, kan. seperti Gimana sih gitu kan. Ya mau nggak mau lu argue kan, lu debate. Tapi ternyata nggak bisa itu. Jadi lu harus belajar menerima tuh. Nah belajar menerima lo itulah yang perlu waktu ke Iya. dewasaan gitu kan. Mungkin kita argue dulu kan. Kayak gue waktu itu mamanya ngerasa anak kecil, gue Iya, bener. kok nggak bisa punya video game, nggak bisa punya itu. Kalaupun punya, ya gue nggak bisa sanggup sendiri gitu. Tapi ternyata di situ gue mempelajari bahwa gue harus jadi kayak bergaul. Maksudnya gini, gue pengen merasakan sensasi. Minjem. Itu Nggak nggak, minjem, gue jadi main ke rumah dia terus gitu. Jadi berteman. ikut ini ya. Iya ikut bergaul. Menyaksikan Yes. Kayak mainnya. gitu-gitu. Jadi akhirnya diajak ini cara mainnya kayak gini segala macam. Gue akhirnya jadi Oke, itulah yang bikin sosialnya tuh jadi lebih melebar, iya, meluas. jadi gitu sosial. ya. Jadi gue lebih akhirnya jadi punya teman banyak Iya, main nih, teman gitu. baru, Jadi teman apa segala macam. pernah dalam suatu titik malah gue yang diajak main gitu loh. Ada teman gue tuh yang datang ke rumah dulu nama gue kan panggil nama pertama ya, nama Hani gitu kan ya kan. Ada enggak Haninya? Kalau anak sekarang kan kalau mau ketemu kan WA-an dulu, WhatsApp-an, janjian ya kan. Kalau anak zaman dulu kan disamperin ke rumah, tanyain, "Hani ada enggak?" "Oh, Main enggak ada, yuk," main gitu yuk ya. gitu kan. "Enggak, lagi tidur siang." Aduh, Nah ini iya, iya kan ya. Jadi kan Iya. lu masih tidur siang. Nah sekarang kan
ya kayak gitu ya. Tapi kalau dulu kan ada apa? Gue di situ gue jadi bangga. Maksudnya gini, teman gue mau main video game, mau main ngajak Nintendo, gue nih, itu ngajak gitu. gue Nyari gitu gue loh. nih, Mesti ada gitu. teman yang diajak bermain bareng. Iya, Jadi iya. gue akhirnya jadi, gue ngerasain di situ. Oh iya, gue nggak punya barangnya, tapi gue punya Gue temennya punya yang diajak relasinya nih. relasinya, diajak bermain bareng gitu. Wow. Itu yang gue gue angkat hal positifnya di gue. Meskipun gue nggak punya video game gitu, tapi ya temen gue ternyata butuh gue loh untuk Iya. dia kan nggak main sama komputer mulu, boring gitu kan. Dia pengen butuh teman main gitu, ngajak main bola atau main apa kan, mesti ada teman. Di situ gue akhirnya gue jadi ada gitu. Jadi oh iya, gue peran gue di sini ya gitu Oh kan. iya, berarti Role sebagai gue sosok ayah, ketika anak gue seperti ini, gue juga menempatkan diri gue seperti ini Yes. ya, gitu. Apalagi kan Role lagi lu pandemik apa ya. gitu, iya gitu. Jadi apalagi Role-nya Audrey aja. kan kemarin ngerasain yang, "Aduh teman-teman aku hilang nih pak," Iya, gitu. padahal kan teman sekolahnya itu juga ya. Cuman ya kita kan mikir-mikir. Iya, apalagi kan kok masih SD 6 masih SD tahun 6 lagi tahun, ya. kelas kelas Maksudnya, 6 ya, iya, 10 dia, 11 lah ya eh, gitu kan. Cuman pengertiannya kan dia ngerasain kok dia bisa ya kayak gitu ya. Maksudnya pure banget kan, anak kecil kan hatinya masih polos ya. Iya. Disentuh apa, dikasih tahu apa, dia langsung bisa ngerasa gitu. Gue rasa sih itu ya. Gitu Jadi ya. stereotipnya seperti apa? Stereotipnya ya tugasnya aja. Lu sebagai ayah, tugas sebagai ayah apa sih secara komennya ya menafkahi, memberi kasih sayang, ya yang kita lakuin aja. Kita lakuin aja. Ada gak sih Kak kayak beda prinsip sama Kak Karen untuk ya mendidik Audrey, Aurel? Kalau gue mungkin bertipikalnya kayak ngalah ya. Maksudnya ngalah tuh gue ngasih pandangan A, pandangan B. Kalau gue mengalah, itu pandangan A-nya kayak gue delete. Udah gue ngikut pandangan B. Oke. Supaya gue nggak berdebat di tengah Supaya jalan. nggak berdebat tengah jalan. Gitu kan. Maksudnya kalau gue katakanlah gini. Pandangan gue nih contoh tadi Karen bini gue pilih pandangannya B gitu kan untuk mendidik anak gitu. Terus tiba-tiba dia salah nih ngelakuin pandangan yang B. Contoh kayak apa ya lagi gue inget-inget milih TK apa milih SD gue lupa ya. Artinya waktu itu pandangannya dia gue maunya waktu itu SD negeri aja. Maksudnya SD umum gitu kan ya. Iya. Dia maunya udah SD yang Swasta bagus aja swasta gitu kan segala macam gitu. Ternyata pas lagi jalan SD swasta sama aja kan sama SD negeri. Iya, Belajarnya bener. pergaulannya segala macam gitu kan. Tinggal gimana anaknya aja sih. Tinggal aja gimana aja ya. Nah kalau gue berdebat sama istri gue bilang tuh kan coba lu ngikutin pandangan gue yang A masuk ke SD biasa gitu kan ya, SD ini kan istilahnya sama aja, katakanlah biaya pendidikannya lebih murah gitu, malah itu jadi source untuk gue berdebat. Iya. Jadi malah gue jadi kayak judgement ke istri gue, ternyata pilihan lo salah kan gitu Iya, kan, bener. jadi kayak menghakimi dia gitu loh. Nah gue berusaha yang kayak gitu, maksudnya ngalahnya gini, bukan menghindari, artinya gini supaya gue nggak jadi menjudge gitu ya. Pilihan gue tentang yang SD negeri itu gue harus wipe. Maksudnya wipe itu gue delete. Udah delete aja. Nggak perlu gue inget-inget, wah lu pilih yang B, coba lu ya kan jadi bahan berdebat nanti. Jadi ngebandingin. Iya. Gitu. Jadi malah jadi bukannya anaknya mendidiknya jadi benar, kita malah jadi berantem suami istri dulu gitu kan ya kan. Jadi berantem dulu berdua, masalah prinsip kita. Padahal udah pilihannya B, ya udah sama-sama ya jalin aja bareng-bareng ya kan. Jadi gue ngerasa kayak gitu. Kalau beda pendapat ada, tapi begitu udah jalan bukan sepakat ya, maksudnya katanya lebih pilih ke ini gitu kan ya, meskipun beda pendapat. Ya udah, salah satu tuh harus ngerelain. Udah ini pilihan sama-sama, jalanin. Jangan mikirin backward. Wah kalau anda kata kejadian ini salah, terus kita jadi menghakimi. Coba kita pilih yang ini. Coba pilih yang kayak gini. Itu bagi gue kayak capek gitu loh. Maksudnya capek itu ya kok lu jadi menghakimi masa lalu sih gitu kan. Ada iklan nih. Boleh kalian dibayar ke sini. Gitu. Jadi singkatnya jangan beda beda pendapat ya ada sih. Pastilah, apalagi 13 tahun bener, ya Kak. Bener. Kita pengennya kayak gini, pengen kayak gini gitu. Gue malah pernah sempat kayak ngomong-ngomong gini waktu itu sama istri gue gitu ya. Gue bilang gini,
gue pengen anak gue sekolah luar negeri aja deh gitu kan. Uhuy. Iya benar, maksudnya gue mau deh gitu, dia mau sekolah luar negeri, oke aja. Bini gue sampai mikir gini, ngapain dia anak cewek, pergaulannya di luar, hidup gimana, Lebih takut. lebih apa kayak gitu kan. Bagi gue ya the show must go on, yang penting kita udah kasih Kasih yang basic terbaik dulu. rohaninya terbaik tadi, terus basic secara spiritualnya yang benar dan salah dia tahu, itu kan tinggal balik ke personalnya kan ya. Yes. Dia salah melangkah, pasti dia ntar ketemu cara yang benernya gimana. Nggak mungkin, itu insting manusia sih. Gue udah ngerasain kayak gitu. Jadi maksudnya gini, once lu ngelakuin sesuatu yang salah, pasti lu mikir, kira-kira yang benernya mesti kayak gimana ya, gitu loh. Tanpa perlu dikasih tahu sama orang tua pun, kita punya kayak common sense lah. Yang benernya itu mestinya kayak gini. Gitu. Gini sambil minum ya. Boleh Kak, silahkan diminum. Udah 1 kelamaan jam, banget. 1 jam 15 menit ya ternyata. Wah seru banget guys Iya. ternyata. Thank you ya Kak Hani. Yes. Thank you sama-sama. Itu apa, sharing aja ya. Iya ini sharing banget. Ini semoga bisa memberkati banyak orang. Sip. Ini Thank you. dari segi marketplace, dari ya pandemik ya keluarga ya betul. apa gitu kan. Mantap. Kita mau ada games loh Kak. Sedap. Iya, Oke. apa nih gamesnya? Hadiahnya apa nih? Mobil, rumah, Hadiahnya apa ya? Bitcoin? Hadiahnya. Salah. Hadiahnya apa? Saham Yoi, BCA nih, ini nih yang gue tunggu-tunggu nih. Gimana Boleh permainannya nih. gimana nih? Tim. Gamenya lagi disiapin nih. Gamesnya lagi gamesnya. disiapin nih. Gue sendiri kayak udah akhir nih, gue gak jadi buka kulik nih. Itu yang gue aduh dari tadi. Ya thank you nih udah diajak-ajak Thank you loh, Kak. Gue emang seneng, bukan seneng gimana artinya, gue punya ada sesuatu yang masa lalu yang gue rasa seneng juga gue share. Karena kenapa? Bukan berarti ini kayak heboh atau lebih banget, Yes. bukan. Tapi artinya moga-moga next generationnya ini bisa tahu nih langkah yang Seperti lebih baik apa. dari gue tuh kayak apa sih gitu loh. Yang lebih more better itu kayak apa sih? Karena kalau yang masa lalu itu kan, jangan ditiru lah, ya kan. Tuh masa Salah. lalu tuh gak semuanya jelek sih. Sedap, Iya gak sih Kak? seru nih. Iya kan? Cie. Ada Aduh, apa nih dengan masa apa lalu? nih? Maksudnya ya intinya masa lalu tuh gak semuanya jelek. Kalaupun dia jelek, itu adalah suatu proses Yes. menjadi dia yang sekarang. Bener-bener. Gitu. Karena gue percaya kalau ya misalkan Kahani yang sekarang, itu mungkin bukan Kahani yang sekarang kalau gak ada prosesnya Yes. masa lalunya Iya, seperti itu dulu gitu. Jadi Agree. Setuju, jangan setuju. terlalu menghakimi lah dengan masa lalu. Bener. Gitu, baik kalau itu udah berlalu banget gitu Iya. loh kan. Kayak udahlah jangan menjudge orang by masa lalunya dia. Yes. Tuh. Hindari Setuju, guys setuju, gitu setuju. gak sih? Siap, Hindari siap. guys Yoi. gitu. Wih deh. Wah apa nih? Ini gimana nih mainnya nih? Tebak hewan terus? Ya tebak aja. Oh tebak aja. Oke dari siapa duluan nih? Oke dari Kak Hani duluan deh. Tebak hewan. Tebak hewan nih. Oke. Lo kasih clue dong, lo kasih clue gimana? dong. Gimana kasih clue dong. Cerita gimana nih? Iya nih. Gamesnya? Gue juga kurang ini nih. Atau ganti presenter untuk games? Ayo boleh sih dengan senang Iya, hati. maksudnya gitu. Mungkin ada yang mau masuk ke sini. Gimana kasih clue dong, kasih clue. Ada yang mandu games ini dari balik layar. Jadi ini itu tebak mukanya, jangan tebak badannya. Oh tebak mukanya. Emang mukanya beda? Iya beda. Oh tebak muka. Oh oke. Kita hewan apa nih? Oh Oh gitu. gitu. Oh nanti abis ini dia ada jawaban yang bener ya gitu? Iya. Oke. Pandu ya? Contoh dulu kali sekali. Oke. Oke. Ini Contoh. tupai, Oke. tupai. Menurut gue ini apa ya? Kecoa kali ya. Karena dia ngaco kan. Oh jawabannya harus ngaco ya. Ngaco ya? Ngaco. Kecoa kali ya. Ini jawabannya tadi gue bilang tupai ya. Gue kalau gue ngaco gue bilang ini kucing. Kucing. Oke. Kucing bukan sih? Kita lihat jawabannya. Wah. Bisa ya kuda ya. Kan ya? Iya. Betul, kan badannya warnanya hampir sama kan? Yo. Ini ngaruh gak sih kayak warnanya sama gitu? Oh gitu. Oh berarti gue harus mencari yang warnanya sama nih. Oh, oke, oke. I see. Iya benar. Lanjut. Oke lanjut.
Oke, yang kedua nih ya. Tapi digitalnya keren juga tadi tuh ya. Kenapa tuh? Secara kasat mata tuh maksudnya warnanya mirip-mirip banget ya. Kita harus Keren, kayak keren, keren. lebih ekstra berpikir nih. Hari Minggu guys, sekarang nih FYI aja hari Minggu Yoi. harusnya tidur siang. Kita podcast di sini. Kita Disuruh ngobrol-ngobrol. mikir lagi. Mantap. Oke. Oke. Oke ya. Tebak Jadi cepat ya tunjukin ini dulu ya. semua ya. Tunjukin Oke. dulu semua. Tunjukin satu-satu ya sampai 9. Iya, sampai 9 nanti Oke. baru jawaban yang benar. Catetin dong. Jawaban Iya, kita jawabannya apa? siapa yang benar nih? Ijo nih. Apa? Buaya. Eh, Gambar ijo. kedua ijo buaya. Aku cicak. Enggak, aku boleh ganti jawaban enggak? Kodok. Kodok deh aku. Ijo soalnya. Oke, Kak Hani buaya. Buaya. Kodok. Next. Badannya sih laba-laba ya. Badannya laba-laba, warnanya putih, Cuman, hitam, semut. ya, gue lebih ke arah monyet deh. Atau ya monyet lah. Monyet dan keluarga-keluarganya ya. Tahu kan? Simpanse dan apalah ya kan. Monyet dan keluarga-keluarganya. Udah? Wow. Ini Biru nih. Burung. burung-burung kasuari. Burung sih. Burung merak, aduh burung kasuari. Ini Salah gue burung terus belajarnya nih. dia. Apa ya? Ih, Ikan. Ngaco banget gak sih? Tapi sebenernya gue gak tahu bahkan ini jawaban yang bener atau iya, apa. pokoknya kan harusnya ngaco kan Iya. ya emang ya. Heeh, ikan. Gue apa ya? Aku ikan. Hani apa kak? Unicorn, kuda unicorn. Aduh. Tahu deh, gue ngeliatnya kayak warna-warna biru-biru gitu, gue ingatnya kayak ternyata, guys. kuda unicorn gitu deh. Film apa Laki-laki gitu ini nontonnya kan? Hatinya lemah lembut juga. Milihnya unicorn. Oke, next. Kelima, Ini ayam ya? gorila deh gue. Gue monyet deh ini. Gue gorila. Iya, santai ngomong kayak ngatain ya. Ngajak berantem gitu. Wajahnya ngegas. Oke. Next. Wow. Ini kuda. Ini kuda ya? Ini aslinya kuda ya? Badannya kuda ya. Badannya kuda ya? Apalagi nggak mungkin. Gue kelinci deh. Gue kucing. Gue kelinci. Putih kelinci. Kucing. Bahkan ini tidak terlihat coretan mukanya. Next. Soalnya Anjing sih gue kalau ini nih. gue apa ya? Komplain. Ini apa ya? Kok burung kakatua deh? Burung kakak tua. Oke, ngaco ya? Gini ngaco ya? Oke. Kunci. Aduh, dari tadi banyak ini ya, binatang berkaki dua mulu. Apa ya? Mukanya panjang begitu ya, kayak Ultraman. Jerapah kali ya ini. Jerapah. Gue jerapah sih. Lo jerapah ya? Gue apa ya? Gue soalnya ingatnya ke badannya, jadi selalu Iya. pengen jawab ngaconya ke apa gitu ya? Yang menyerupai itu Apa ya? Nyerah deh gue. apa nggak bisa dong Maksudnya Kak, nyerah. apa ya dong? Apa? Ngaco aja jawabannya. Kali aja benar. Bebas ya? Bebas. Gue back kucing deh. Gue Milih kucing lagi ya? Oke. Wah, 2 soal terakhir. Buset, kuda laut. kuda Harusnya laut. kuda laut. Burung beo. Gua burung, tapi gua nggak tahu ini burung apa. Gue vote burung deh. Jenisnya. Burung. Aduh, gua nggak hafal jadi. Gue kalau moncong-moncong ini kayak mikirnya beo gitu kan ya. Oh, beo ya. Kali burung aja kakak sih. tua mungkin ya. Burung kakak tua deh. Oke. Singa. Kalau milih Tapi- anjing lagi boleh nggak? Kalau milih anjing lagi boleh nggak? Oke, aku vote Gue apa ya? yang menyeramkan gitu Kak. Apa
Apa ya binatang yang belum disebutin? Ikan aja deh ikan. Agak jauh ya. Jauh banget nih. Mukanya Enggak jangan ikan ya. ikan, Ganti. badannya. Apa ya? Anjing laut Kak. Anjing laut. Ya boleh deh anjing laut. Jawabannya dari gue coy. Iya soalnya mikirin ngaconya tuh kayak ke distract ya kan. Ngeliat badannya Ngeliat kita kayak badannya, pengen iya sih, gue juga. ngedrive-nya ke situ terus gitu. Iya, oke. Warnanya sama. Tuh Kak pilih Kak. Iya warnanya sama. Beda senada. Yaudah itu aja deh. Oke. Oke. Sip. Oke. Kita buka Lucu banget nih jawabannya. kalau misalkan sampai salah. Real fact. Nih Udah, udah nih, kuda. udah. Nomor kedua, jawabannya itu buaya. Bener ya? Yeay. Iya, soalnya hijau-hijau. Yeah. Oh gue kira kodok. Oke, boleh. Oke. Oke. Kasih skornya gitu ya aja nanti. Gambar ketiga itu badannya laba-laba. Oke. Kalau Kahani jawab monyet, Karut jawab semut. Semut kecil banget ya. 2, 3. Ih burung hantu. burung Iya hantu. ampun. Iya. Burung Bener hantu. sih. Ini badan-badan sama warnanya mirip ya. Burung Iya, hantu iya, ya. bener, Bener-bener. bener. Agree. Oke, lanjut. Tadi gambar keempat itu merak. Kabar 4 merak. Kahani jawab unicorn. 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 Nggak nyambung banget ya. Iya. Gue soalnya ngeliatnya tadi ke warna ya kan. Katanya kayak kuda berwarna warna biru. soft gitu ya. Iya, Iya, lucu ya. Audrey semoga kamu menonton. Karut jawab ikan. Oke, yang benar adalah Ya kucing. Ini nggak cocok nih warnanya nih. Kucing Black Panther gitu ya. Iya nih. Matanya kuning kayak kucing Freddy nih kayak baterai. Kurang briefing. Nggak apa-apa. Oke. Apa nih? Belum. Ini masih soal. burung gagak. Kalau kalian jadi Kahani jawab gorila, Karut jawab monyet. oke, jawaban yang benar adalah Gorila. Ih gorila yoi. Gue tim ini bukan sih sebenarnya. Kok gue nggak tahu. Iya soalnya kalau badannya hitam-hitam gitu kan lebih ke arah dark tuh kayak gorila ya nggak sih? Oh ini gue. Jadi warna-warnanya cluenya tadi tuh Monyet juga ada warna-warna. warna hitam loh, maksa. Iya. Tadi bisa juga ya kalau kucing kayak Warnanya hitam tuh. apa sih Ini Black kayak Panther gini. gitu? Kucing apa sih Iya. dia? Kucing garong. Wow, dia ada di mana kucing garang? Oke next. Next nih badannya kuda. Udah nih. Kahani jawab kelinci, Kelinci. Karut jawab kucing. yang benar adalah Bebek. Gila gue gak kepikiran sama bener deh. sekali bebek loh. Kita ya nggak kenapa kepikiran bebek ya dari tadi jawaban bebek juga. Ini bukan faktor U kan? tuh ada kuning-kuningnya tuh. Iya itu kan mesti di zoom. Gak notice Kita nggak banget sih. nge-zoom. Soalnya dia ini nih apa warnanya tuh samar-samar nih sama background ininya tuh padi-padinya. Ladang-ladang itu lah ya. Kadang iya. Speak aja sih faktor U ya jangan. Next. Oke ini penguin. Sorry. Kahani jawab Ini yang dua terakhir. jawabnya burung kakak tua, Heeh. Burung ketua. jawabnya anjing. Anjing. Oke. Ih kucing coy. Kucing. Bener. Ini baru masuk Ini nih. baru nih. Dibandingkan Iya, tadi gue gak bener, setuju nih. Sip. Oke ini Next. Ini tadi Soal ya. terakhir nih. Terakhir kan ya? Soal burung- terakhir tuh. Oh ini 3 terakhir. Gambar ke-8. Kahani jawab kucing, Karut jawab jerapah. Padahal yang sebelumnya ya, bener gue. Yang benar adalah Ih anjing. Siapa yang benar? Biasa aja dah. Ini tebak hewan guys. Siapa yang benar? Ada yang benar nggak? Oh nggak ada. Aduh kecewa sekali penonton. Iya. nah ini yang Kuda laut. Kuda laut. Kahani jawab burung beo, Karut jawab kakak tua. Jawaban yang benar adalah ini ada clue-cluenya di tangannya begini nih. iya nih. Oh, T-Rex. Iya benar. Oh hey. Dinosaurus ya? T-Rex, Oh yoi. astaga. Iya ya Yoi. warnanya juga sama. Iya. Udah sempet ya? Oke, terakhir. Kahani jawab anjing laut, Karut jawab Gak ada apa. anjing
Anjing. Anjing laut sama anjing. Oke, bener lah. Idih, tikus. Siapa tikus? Oh, hamster. Gak ada yang bener. Yoi, nggak ada yang Jadi benar. skornya berapa nih? Soalnya berapa? 2-1. Yeay. 2-0. Hore. Thank you. Ini gimmicknya gue ngalah sebenernya. Hadiahnya ditransfer ya. Ditransfer. Ngerep banget. Terus kirim aja nomor rekeningnya ke Marcella. Sekarang pakai QRIS ya, QRIS Yoi. enggak apa rekening OVO. OVO Yuhui. apa sih? Oke Kak, thank you banget Oke, udah sama-sama. boleh join di BPKB Senang episode banget. 2. Senang Semoga banget. kita bisa ketemu lagi di Pasti. next episode, di Pasti. next acara Siap. apapun itu pokoknya. Mantap. Thank you Kak udah mampir ke sini. Sama-sama, Thank you Ruth. untuk tim yang udah Tim nyiapin yang di ini belakang. semua. Thank you. Woo. Rame ya. Iya, kita juga di sini pakai protokol kesehatan ya guys. Kita Betul, jaga betul. jarak. Teman-teman di sini juga udah rapid juga tadi pagi. Terus Bener. udah pakai masker semua. Tenang aja. Pokoknya kita tetap jaga protokol kesehatannya. Amin, Oke, amin. semoga podcast kali ini bisa memberkati teman-teman semua dimanapun. Jangan lupa follow sosial media kita di Instagram dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya. Sip. Sip. Mantap. Udah masuk ya promosinya ya. Oke, sampai apa tuh? Iya Instagram ini gbi.mt Haryono Square. Pokoknya Nanti intinya subscribe tadi itu yang di apa Circle of Jesus ya. bagus dah kalian ikutin Iya, ya. pokoknya ikutin deh gitu acara-acara yang ada di Follow. sini tuh pokoknya bagus semuanya. Moga-moga ada yang impact lah buat Yes, kalian yang denger nih semoga gitu kan. nggak sia-sia lah ini Sia-sia. semua. Kita ngobrol bukan buat cuman kayak ngisi-ngisi waktu luang tapi emang Iya, ini kita berbagi live sharing lah. yes, betul sekali. Thank you Kak Hani. Oke. Thank you semuanya. Thank you Ruth. Thank you guys Sampai yang di jumpa belakang all di team. BPKB episode you all. selanjutnya. God bless. God bless. Bye. Bye.